Halo Rek, selamat datang di Jurnal Perawat. Pernah nggak Rek, kamu dengar tentang pengobatan yang aneh banget, kayak transfusi ASI untuk melawan infeksi, atau niupkan asap rokok dari pantat ke dalam tubuh kamu? Nggak masuk akal ya kan? Tapi itu semua adalah pengobatan yang pernah dianjurin sama dokter di zaman dulu dalam sejarah kesehatan dunia. Informasi ini bukan sekedar fiksi ilmiah, tapi pengobatan yang beneran pernah dipakai di zaman dulu. Oh, syukur alhamdulillahnya sekarang pengobatan modern itu udah benar-benar berkembang pesat. Jadi kita nggak perlu lagi ngelihat ataupun ngalamin jenis-jenis pengobatan kayak yang bakal aku jelasin di sini. Oke, so langsung aja kita mulai. Dulu, dokter tuh pernah merekomendasikan lobotomi sebagai tindakan bedah untuk mengobati masalah kesehatan mental. Lobotomi sendiri berarti memotong bagian dari otak kamu. Kamu pernah nggak merasa tertekan, cemas, atau sekedar sakit kepala, tapi yang sampai mengganggu banget? Pernah nggak terbesit di pikiran kamu untuk mertimbangin buat ngebuang sebagian otak kamu? Medeni ya. Tapi kenyataannya, zaman dulu tuh banyak yang udah ngelakuin hal ini, utamanya pada pasien dengan gangguan kejiwaan. Lobotomi sendiri itu merupakan salah satu prosedur medis utama yang udah terverifikasi dan diketahui sama semua sejarawan medis. Berkat ditemukannya sisa-sisa jasad manusia dari ribuan tahun lalu yang menunjukkan bukti jelas adanya tindakan pembedahan secara primitif pada tulang tengkorak manusia. Di masa awal peradaban, kayaknya di seluruh dunia nih ya, pemikiran medis tuh prinsipnya begini, Rek. Kalau kamu punya masalah di kepala, jadi ya kepala kamu itu harus dibuka, buat dilihat dan kalau perlu dibersihin juga sebagian jaringannya. Puncak dari teknik pembedahan ini tuh dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1900-an. Karena ketika itu, praktek lobotomi masih sering dilakukan di sana. Sedangkan saat ini, tindakan bedah saraf dan melobotomi pada bagian kecil otak pasien juga masih sering digunakan sih. Tapi dalam kasus medis yang spesifik banget. Dulunya, praktek lobotomi ini dijadikan pilihan terakhir buat nyembuhin pasien dengan gangguan kejiwaan. Bagian otak yang dipotong tuh di area depan atau frontal, tapi sekarang udah nggak ada lagi sih. Karena pengobatan semacam itu dianggap sebagai salah satu era yang paling memalukan dalam sejarah medis dunia. Dulu, dokter merekomendasikan kanibalisme buat ngobatin segala macam penyakit. Sepanjang sejarah manusia, sebagian besar dokter-dokter di Eropa itu secara teratur meresepkan obat mayat atau praktik pengobatan dengan mengkonsumsi sisa-sisa bagian tubuh orang yang sudah meninggal untuk mendapatkan manfaat medis. Masalahnya, pengobatan kayak gini tuh secara medis nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi konsepnya adalah, kalau kamu punya masalah di kepala kamu, entah itu sakit kepala atau apapun itu, kamu harus makan sisa kepala jenazah yang dihancurkan sebagai obat. Untuk bentuk sediaannya kayak gimana sih? Kurang tahu juga ya. Mungkin kayak puyer kali, atau cuma diseduh aja kayak minuman serbuk gitu. Mustahil soalnya kalau sampai berwujud kaplet, karena pada zaman dulu pastinya belum ada. Nah, ini tuh jadi alasan kenapa kita tuh nggak boleh terlalu percaya sama pengobatan yang kelihatannya aja masuk akal. Cuma dipercaya aja sama ahli, tapi nggak ada buktinya. Sama aja bohong ya kan, kayak aliran sesat. Kecuali kalau ada bukti ilmiah yang ternyata emang bisa menyembuhkan. Dan jelas aja, nggak ada bukti kalau praktek barbar kayak gini tuh pernah berhasil. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja loh, Rek. Karena di Eropa, pada abad ke-16 dan ke-17 tuh banyak apoteker yang menjual selai darah manusia sebagai ramuan ajaib. Yang klaimnya itu dipercaya bisa mengubah kamu menjadi seorang nabi ataupun raja. Gak masuk akal pol pokoknya, Rek. Zaman dulu tuh, masa dengan makan misalnya daging mumi Mesir atau gladiator yang kalah tanding pada zaman Romawi dulu tuh dianggap bisa nyembuhin penyakit. Padahal faktanya praktek kanibalisme kayak gitu tuh malah sangat beresiko buat kesehatan. Karena itu kan sama aja mengkonsumsi daging yang udah busuk dan sudah terinfeksi. Susu tuh asalnya dari darah ya kan? Kamu pasti tahu kalau transfusi darah itu merupakan prosedur penyelamatan nyawa yang paling sering dilakukan pada pasien yang mengalami trauma serius. Tapi zaman dulu tuh rumah sakit nggak punya lemari pendingin buat nyimpen stok darah biar bisa dipakai pas keadaan darurat. Jadi pada akhir abad ke-19, beberapa dokter tuh percaya kalau susu bisa menggantikan darah karena mengandung banyak nutrisi. Dan bahwa susu pada akhirnya akan berubah jadi sel darah putih yang berguna untuk membantu tubuh melawan infeksi. Jadi kayak susu putih itu sama dengan sel darah putih. Gitulah kira-kira gimana mereka narik kesimpulannya, Rek. Dan jelas saja pengobatan ini tuh nggak berhasil. Tapi tetap aja nggak menghentikan para dokter untuk nyobain praktek ini ke pasiennya. Dalam satu kasus yang terdokumentasi dengan baik, dan sejujurnya bener-bener nggak masuk akal sih. Jadi ada seorang dokter bernama Dr. Joseph Howe. Dia membuat terobosan yang ia yakini sangat inovatif dengan mengobati seorang pasien wanita dengan menggunakan transfusi susu. Tapi bukan menggunakan susu sapi ya, Rek ya, melainkan ASI atau
susu manusia. Seorang wanita sebagai pendonor ASI di rumah sakit tersebut beneran menyumbangkan sekitar 3 ons ASI atau sekitar 100 ml lah. Lalu oleh Dr. Howe, susu ini kemudian disuntikan ke pembuluh darah wanita yang sakit tadi. Dan nggak perlu diraguin lagi, hasilnya bukan cuma nggak efektif, tapi memang nggak berhasil sama sekali, Rek. Karena transfusi ini menyebabkan detak jantung pasien wanita tadi menjadi meningkat atau takikardi. Sementara di waktu yang sama, wanita tersebut juga mengalami kejang-kejang kesakitan. Dr. Howe sendiri berhasil menstabilkan kondisi pasien tersebut dengan memberi suntikan morfin untuk pereda nyeri dan whisky. Udah jelas nggak perlu lagi heran sama hasilnya, karena pasien tersebut dinyatakan meninggal 10 hari kemudian. Dulu, dokter tuh meresepkan penyakit malaria untuk mengobati penyakit lain yaitu sifilis. Yap, resepnya tuh bukan obat tapi malah penyakit. Kedengarannya emang aneh banget ya. Tapi kamu tahu nggak apa yang lebih aneh? Metode pengobatan ini tuh berhasil loh. Sifilis sendiri adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditularkan melalui hubungan seksual. Zaman dulu, sebelum penggunaan kondom diterapkan secara luas dan antibiotik ditemukan, penyakit sifilis ini tuh merajalela di seluruh dunia. Diduga juga, penyakit ini telah menginfeksi beberapa tokoh terkenal dunia kayak AI Capone, AI Capone, gimana penyebutannya ini aku juga agak bingung, AI Capone, dan juga Adolf Hitler. Sifilis yang gak diobati pada tahap lanjut akan menyebar ke seluruh organ tubuh, merusak tubuh dari dalam, dan bisa menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Nah, salah satu cara tubuh kita buat ngelawan infeksi itu adalah dengan demam, yang berarti menciptakan lingkungan yang terlalu hangat buat bakteri maupun virus untuk bertahan hidup di dalam tubuh kita. Yang mana pada saat itu kekebalan tubuh kita pun berkembang pesat dan ditugaskan untuk membunuh virus maupun bakteri tadi. Pertanyaannya, kenapa malaria? Nah, jadi gini. Malaria itu terjadi karena parasit Plasmodium yang ditularkan dari gigitan nyamuk Anopheles betina sehingga menyebabkan demam tinggi. By the way, pengobatan untuk malaria juga udah ada ya pada saat itu. Karena meningkatnya jumlah penyakit sifilis di tahun 1900-an, Julius Wagner Jauregg, seorang ahli syaraf Austria punya ide nih. Dia minta untuk diberikan pasien yang positif sifilis, terus nyamuk dengan parasit yang bisa menyebabkan malaria. Konsepnya adalah dengan ngebiarin pasien sifilisnya demam kena malaria, biarin demam ngebunuh bakteri sifilisnya secara alami, terus baru deh sembuhin pasiennya pakai obat malaria yang udah ada. Kalau ini sih baru bener-bener ide yang berani dan inovatif ya. Karena ternyata pengobatan ini tuh bener-bener berhasil, Re. Dr. Wagner Jauregg pun akhirnya memenangkan hadiah Nobel dalam fisiologi dan kedokteran di tahun 1927 karena metode malarioterapi temuannya. Malarioterapi juga masih digunakan di seluruh dunia selama beberapa dekade berikutnya. Sampai akhirnya ditemukan penisilin yang merupakan antibiotik untuk menyembuhkan penyakit sifilis. Jadi udah nggak perlu lagi nih bikin orang yang udah sakit jadi makin sakit lagi dengan penyakit lain. Karena pada akhirnya penyakit sifilis bisa disembuhin dengan aman tanpa resiko malaria yang mematikan. Dokter zaman dulu pernah ngeresepin heroin loh untuk ngobatin penyakit flu. Selama Perang Saudara Amerika atau American Civil War, obat pilihan untuk ngobatin para tentara yang cedera traumatis berat adalah morfin. Memang sih efektif banget buat ngeredain nyeri, tapi juga bersifat adiktif atau bikin kecanduan. Karena morfin sendiri berasal dari bunga opium atau opioid. Cara kerjanya, morfin akan berinteraksi dengan reseptor rasa sakit di otak untuk ngilangin sensasi rasa sakit di tubuh dan membuat pasien berada dalam keadaan euforia kayak di dalam mimpi. Meskipun sangat efektif, obat ini juga menyebabkan ribuan tentara Amerika jadi kecanduan morfin. Lalu sebagai upaya tanggung jawab, Bayer, nama sebuah perusahaan farmasi, akhirnya meracik ulang morfin yang bertujuan untuk mengurangi sifat adiktif dari obat tersebut. Dan disitulah awal mula lahirnya heroin. Sayangnya, peracikan ulang kandungan morfin ternyata nggak membuat obat ini berkurang sisi adiktifnya. Karena ternyata malah justru bikin makin adiktif lagi. Dan bahkan bisa dicampur dengan zat tambahan lainnya, sehingga bisa menghasilkan reaksi yang jauh lebih ekstrim lagi buat tubuh. Namun, fakta ini nggak menghentikan lembaga medis dunia buat memperketat penggunaan zat adiktif ini. Karena di tahun 1906, AMA atau American Medical Association secara resmi menyetujui heroin untuk penggunaan secara umum. Para dokter nggak cuma merekomendasikan heroin untuk nyeri hebat aja, tapi juga buat kondisi umum lainnya kayak bronkitis, tuberkulosis, kanker, depresi, kelelahan, flu biasa untuk pasien usia lanjut, atau bahkan batuk biasa pada orang dewasa maupun anak-anak. Dampak nyata dari perizinan heroin ini jelas langsung kelihatan, karena angka kecanduan dan kriminalitas pun makin meroket di Amerika. Akhirnya AMA atau AMA ini merevisi aturan mereka sebelumnya dan mengubah regulasi federal dari obat tersebut. Saat ini pun, obat opioid di Amerika sebenarnya masih diresepkan, tapi aturan pemberiannya udah diperketat untuk nurunin angka kecanduan dan kasus overdosis yang masih terus melonjak. Nyembuhin penyakit rematik dengan cara tinggal di dalam tubuh bangkai ikan paus. Gak nyangka banget bakal aku sampein di channel ini.
Jadi gini, Re, ini tuh bukan praktik pengobatan yang diakui dan didukung sama dokter. Tapi hal ini tuh beneran viral, bahkan dipublikasikan di surat kabar. Karena saking banyaknya orang yang percaya dan pengen nyoba metode pengobatan ini. Cerita awalnya bermula di tahun 1800-an, ketika suatu hari ada seekor ikan paus yang terdampar di pantai Eden, New South Wales. Saat itu ada seorang pria Australia yang sedang mabuk berat, yang kebetulan dia ini menderita nyeri sendi atau rematik. Kala itu dia lagi jalan-jalan sama temennya di sepanjang pantai Eden dan menemukan bangkai paus tadi. Nah, pria ini tuh tipikal orang yang suka bercanda gitu loh, Re. Terus buat lucu-lucuan, akhirnya dia iseng nih masuk ke dalam tubuh bangkai ikan paus tadi. Otomatis semua teman-temannya ngerasa jijik dong. Ya opo sih hari iki? Wong bangkai ikan paus ki wis sakmene mambune lo kok malah mlebu menjero. Terus bukannya teman-temannya ini nolongin, mereka semua malah kabur dan ninggalin si pria Australia yang mabuk tadi di dalam bangkai ikan paus. Nah, menariknya, setelah pria mabuk tadi keluar dari dalam bangkai ikan paus, secara terang-terangan ia mengklaim kalau nyeri sendinya itu malah sembuh. Makhluk yang udah mati kan pasti ngeluarin gas, ya kan? Nah, gas dari bangkai paus membusuk ini menciptakan semacam perawatan aerosol buat nyembuhin rematik. Berita ini pun akhirnya langsung viral banget di kala itu. Terus iklan-iklan pun mulai bermunculan mengenai hotel paus, di mana mereka yang menderita rematik bisa menginap dulu di hotel sambil nungguin kalau ada paus mati yang terdampar di pantai. Klaimnya, pada saat itu kalau si penderita rematik bisa bertahan di dalam bangkai paus selama 30 jam, maka nyeri sendinya akan mereda selama kurang lebih setahun. Sedangkan nggak ada bukti kalau menghirup gas pembusukan dari bangkai paus selama 30 jam ini bisa nyembuhin penyakit, apalagi rematik. Kalau biasanya asap rokok selalu ditiupkan ke udara bebas, ya kan? Tapi gimana kalau niupin asap rokok ke pantat seseorang sebagai tindakan penyelamatan nyawa untuk korban tenggelam. Suku asli Amerika secara rutin menggunakan tembakau sebagai bentuk pengobatan penyakit. Teknik ini menarik pengamatan orang Eropa untuk diaplikasikan juga di negara mereka. Idenya adalah niupin asap tembakau ke dalam pantat atau rektum seseorang sebagai metode utama untuk menyelamatkan korban tenggelam. Pada saat itu kejadiannya ada di Inggris. Jadi teorinya gini, kalau seseorang tenggelam pasti bakalan basah baik itu di luar dan di dalam tubuh mereka. Asap yang ditiupkan melalui pantat tadi akan menghangatkan sekaligus mengeringkan orang yang tenggelam tadi sehingga mereka bakalan kembali hidup. Dengan cepat, praktik ini pun makin meluas dan gak cuma untuk korban tenggelam aja. Karena dokter-dokter di seluruh Eropa yang percaya kalau metode ini juga efektif buat ngobatin segala macam penyakit. Mulai dari sakit kepala, hernia, bahkan kolera. Praktik ini jelas bukan gak berguna buat pasien, tapi kadang juga bahkan berbahaya buat si dokter itu sendiri. Sebelum ditemukannya alat penghisap atau alat pompa yang bisa menghisap dan mengembuskan udara, dokter-dokter ini harus meniupkan sendiri asap tersebut secara manual menggunakan mulut. Dan kalau nggak sengaja, mereka malah menghisap dan bukannya menghembuskan. Kebayangkan apa yang bakal terjadi? Mereka akan menghirup isi dari dalam rektum pasien tersebut, alias kotoran manusia, yang akhirnya bisa menyebabkan infeksi dan juga kematian untuk beberapa dokter pada saat itu. Dulu, dokter-dokter merekomendasikan rokok untuk pengobatan asma. Mereka benar-benar merekomendasikan ini, Re. Landasan pemikirannya adalah dikarenakan asma dan penyakit pernapasan lainnya tuh disebabkan oleh penumpukan dahak dingin di dalam paru-paru. Jadi, sebagai bentuk pengobatan terbaik untuk dahak dingin adalah dengan menghirup asap hangat dari tembakau yang dibakar atau stramonium. Dr. William Osler, seorang profesor medis Regius di Universitas Oxford, bahkan menganjurkan penderita asma untuk mencoba berbagai jenis rokok. Gak cuma berhenti di situ, Dr. Osler juga menganjurkan para penderita asma ini untuk mengasapi kamar tidur mereka dulu sebelum tidur. Hal ini ditujukan untuk mencegah serangan asma di malam hari, meskipun serangan asma bisa diatasi dengan inhaler. Menghirup asap tembakau justru akan memiliki efek buruk untuk saluran nafas. Anak-anak yang orang tuanya merokok nyatanya punya tingkat serangan asma yang lebih tinggi dan kebanyakan juga membutuhkan perawatan di rumah sakit. Asap rokok bisa membuat saluran udara jadi membengkak dan menyempit yang pada dasarnya bisa memperparah kondisi yang sudah dihadapi oleh penderita asma. Dulu, dokter-dokter merekomendasikan pengeluaran cairan tubuh pasien untuk mengobati hampir segala hal. Praktik ini dikenal dengan nama menyeimbangkan cairan. Selama ribuan tahun, sejak zaman Hippocrates di Yunani kuno, dunia medis percaya kalau semua penyakit itu disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan. Apa saja? Yaitu darah, dahak, empedu hitam, dan juga empedu kuning. Pada saat itu, dokter-dokter percaya kalau orang sehat pasti punya keseimbangan cairan yang sempurna dari keempatnya. Sehingga, untuk menyembuhkan orang yang sakit, dokter cuma perlu menyeimbangkan
menstabilkan cairan tubuh pasien kembali. Tapi metode yang mereka gunakan untuk mencapai keseimbangan ini tuh sebenarnya sangat menjijikan dan menyakitkan. Para dokter ini akan menutupi tubuh pasien yang sedang sakit dengan lintah penghisap darah. Ada juga yang sengaja membuat pasiennya muntah atau diare. Atau para dokter ini sengaja membakar tubuh pasien mereka untuk membuat luka bernanah di permukaan kulit pasien. Para dokter ini udah kayak salah pemahaman, karena dari sekian banyak kasus dan percobaan pengobatan yang mereka yakini, sebenarnya penyakitlah yang bikin cairan di tubuh manusia ini jadi nggak seimbang. Bukan malah ketidakseimbangan cairan di tubuh manusia yang bikin manusia jadi sakit. Konsepnya kayak kebalik gitu mereka ini. Pengobatan yang mereka lakukan juga terbilang maksa banget, karena benar-benar menyiksa orang yang lagi sakit. Dan bukannya menjadikan pasien berangsur sehat, tapi malah menyebabkan kematian buat pasien-pasien tersebut. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kisah kematian dari Presiden George Washington, yang terbunuh oleh dokternya sendiri ketika berusaha menyeimbangkan cairan tubuh beliau. Kalau kalian penasaran sama kisahnya, komen di bawah ya. Nanti aku buatin videonya. Dokter-dokter militer di seluruh dunia dulu merekomendasikan metamfetamin untuk menciptakan tentara super. Obat ini dipopulerkan di seluruh dunia selama Perang Dunia Kedua, karena dokter militer mulai merekomendasikan para tentara untuk mengkonsumsi obat ini agar tetap waspada. Maksudnya dalam keadaan tetap terjaga atau nggak merasa ngantuk, dan juga selalu bertenaga selama perang. Tentara Amerika mengkonsumsi obat ini agar tetap terjaga di garis depan, sementara tentara Jerman mengkonsumsinya untuk menggempur negara lain dalam waktu singkat, contohnya Polandia. Terus juga tentara Jepang mengkonsumsi metamfetamin ini sebelum terbang sebagai pilot kamikaze. Akhirnya, para tentara ini pun jadi kecanduan, dan perusahaan obat pun mulai memproduksi metamfetamin secara massal di seluruh dunia. Tentu aja pas Perang Dunia dinyatakan berakhir secara tiba-tiba, gudang militer akhirnya punya persediaan sabu yang berlebih. Obat ini pun kemudian didistribusikan secara nasional oleh para dokter, dan mereka merekomendasikannya untuk mengobati berbagai kondisi. Salah satunya menurunkan berat badan. Karena maraknya penyalahgunaan terhadap obat ini, akhirnya dibuatlah Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970. Menariknya, metamfetamin ini masih diresepkan oleh dokter di Amerika Serikat sampai hari ini, dengan nama lain yaitu Desoxin. Tetapi, obat ini cuma diberikan pada pasien dengan diagnosis tertentu, salah satunya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang merupakan gangguan perkembangan saraf dan seringkali didiagnosis pada anak-anak. Kalau dibandingin dengan berbagai praktek medis pada saat ini, jelas sekarang udah jauh lebih berkembang dan aman lah ya. Semoga udah nggak ada lagi nih praktek aneh-aneh kayak pengobatan di zaman dulu, yang bukannya malah nyembuhin tapi malah bisa bikin pasiennya makin kesakitan. Apalagi kalau sampai harus kehilangan nyawa. Aduh, kasihan banget. Oke, jadi itu dia jurnal kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Kamu juga boleh kalau mau kasih catatan tambahan di kolom komentar. Tulis juga kritik, ide maupun saran untuk jurnal aku selanjutnya. Terus juga jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Nyalain juga notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan dari channel aku. And as always, stay happy and healthy.